Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina. Wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub dan telah menghikayat oleh Imam Ar-Razi. Itu kan? Rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya seorang laki-laki wukuf di Arafah. Ada seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah, pada Arafah. Kalau wukuf pasti haji lah. Karena bedanya haji sama umrah itu wukufnya. Dan adalah pada tangannya 7 batu. Di tangannya ada 7 batu. Maka berkata ia, ya ayyatuhal ahjaru, ishhadu li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yakni artinya, dia bilang seperti tadi itu artinya, hai segala batu, saksi olehmu bagiku, bahwasannya aku naik saksi bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasannya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dia pegang 7 batu di padang Arafah. Dia bilang, wahai batu yang 7, kalian jadi saksi bahwa aku beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku beriman kepada Rasul bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, dia pegang 7 batu tadi. Kemudian maka tidur ia. Maka melihat ia di dalam tidurnya seolah-olah hari kiamat sudah berdiri. Dia tidur, kemudian dia tengok di tidurnya seolah-olah sudah kiamat. Ini juga ada kisahnya di dalam kitab Hadis Usfuriyah. Dan dihisap akan laki-laki itu. Jadi dia tidur, mimpi seolah sudah di padang mahsyar, kemudian dihisap. Nah, dipertanggungjawabkan amalnya. Maka telah wajib baginya neraka. Ternyata hasil hisapnya, vonisnya masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, vonisnya masuk neraka. Maka dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka. Dibawalah. Nah, pintu neraka kan ada 7. Dibawa ke satu pintu pada pintu neraka. Nah, ini pintu neraka Jahannam. Maka datang satu batu daripada 7 batu itu, mencampakkan dirinya atas demikian pintu itu. Nah, artinya mencampakkan akan dirinya, menjatuhkan diri si batu. Nyanya itu si batu. Mencampakkan diri si batu. Nah, itu nyanya itu baliknya kepada batu. Jadi ada satu batu jatuh ke depan pintu neraka Jahannam. Dia mau masuk, batu tadi jatuh ke situ. Maka berhimpun segala malaikat adab atas mengangkat dia, maka tiada kuasa, enggak sanggup.
menyingkirkan batu yang menghalangi pintu neraka jahanam tadi. Tiada kuasa mereka itu. Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua. Bawa pintu yang kedua, maka datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu jua. Demikianlah hingga 7 pintu. 7 tertutup untuk dia dengan sebab batu tadi itu. Kemudian maka dibawa akan dia kepada arsy. Nah, ini gimana nih? Vonisnya masuk neraka. Vonisnya masuk neraka. Nah, tapi pintu nerakanya tertutup. Akhirnya dibawa kepada yang lebih tinggi, kepada arsy. Kalau sekarang pengadilan tak cukup, bawa ke MK. Tapi MK-nya pun tak betul. Nah, kalau sana tak ada yang tak betul. Nah, ada masalah sini ke atas lebih parah lagi kan seharusnya gitu, lebih luar biasa lagi. Nah, jadi makanya jangan mengharap lebih terhadap pengadilan dunia karena yang menyidangnya adalah ahli dunia. Nah, jadi kalau kita punya masalah begini begitu segala macam, apapun kejadian dahlah ditentukan Allah. Memang pengadilan Allah yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bukankah Allah yang hakim yang paling adil di dunia? Ayah cari hakim adil. Ada. Nah, tapi banyak yang tak betul. Nah, maka dibawa dia kepada arsy. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah di arsy ya. Namun memang ketika hendak berkomunikasi, hendak berhubungan dengan zat yang maha tinggi, maha mulia, perlu kepada sinyal-sinyal yang bagus. Perlu tempat-tempat yang mulia, kan gitu. Kenapa di Mekah, di Madinah doa mustajab? Apakah Allah di Mekah atau di Madinah? Bukan. Tapi di situ sinyalnya bagus. Ya, artinya hubungan lebih bagus ketika di situ. Kenapa di arsy? Karena di situ sinyalnya bagus. Bukan berarti Allah di arsy, kan gitu. Kenapa di sepertiga malam? Apakah Allah ada sepertiga malam? Tidak. Nah, kenapa ketika buka puasa ada momen-momen di mana sinyal itu bagus? Ada tempat-tempat di mana sinyal itu bagus. Bukan berarti Allah di arsy. Sering orang-orang yang membuatkan tempat untuk Allah itu berdalil kepada bahwa Nabi Muhammad itu berkomunikasi kepada Allah di arsy Sidratul Muntaha ketika Isra wal Mi'raj. Itu membuktikan bahwa Allah ada di situ. Nah, itu bukti nyatanya Nabi ke situ kemudian komunikasi. Enggak. Karena nanti bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Kita pernah ngelihat ada orang hendak berkomunikasi lewat handphone sama orang di tempat jauh. Sinyalnya rusak. Sampai naik dia ke atas pohon. Apakah orang yang diajak ngomong di atas pohon? Semata-mata mencari tempat yang bisa membuat hubungan lebih baik. Tempat mulia. Nah, itu tadi. Jangan salah paham ya. Allahnya tidak di arsy. Allah tidak di Mekah. Allah tidak di Madinah. Allah tidak hanya ada di sepertiga malam. Namun itu adalah waktu dan tempat mulia yang memang layak dijadikan tempat bermunajat untuk kepada yang maha mulia. Kan gitu. Nah, jadi dibawa ke arsy. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, nah, hai hambaku, telah engkau mensaksikan segala batu itu. Wahai hambaku, kau sudah menjadikan batu-batu itu sebagai saksi. Maka tiada ia mensia-siakan akan hak engkau. Jadi batu itu tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Karena kau telah mempercayakan batu-batu tersebut menjadi saksi. Dan engkau naik saksi atas syahadat engkau, atas mentauhid akan daku, masuk olehmu akan surga. Maka tatkala hampir ia pada pintu surga, maka tiba-tiba segala pintu terselak. Ya. Iya. Kenapa tuh baju? Terselak. Nah, terselak itu terbuka. Ya. Atau saya yang salah baca? Terselak, terselak, tersekat. Gitu. Tersekat bukan terbuka ya. Terselak gitu. Nah, memang bukan diterjemahkan memang. Cuma dipindahkan tulisan aja. Maka datang syahadat
alla ilaha illallah dan dibukakan akan sekalian pintunya, berarti tertutup. Nah, terselak, tersekat, tertutup. Maka masuklah demikian laki-laki itu, wallahu a'lam. Jadi ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul, pakai batu yang sudah dibacain syahadat. Pakai batu yang sudah dibacain syahadat, tawassulan. Maka segala hal yang sudah kena perkara-perkara mulia, segala hal yang udah kena bacaan-bacaan mulia, itu insya Allah akan menjadi mulia. Nah, batu dibacakan syahadat bisa menjadi penyelamat. Nah, batu dibacakan syahadat bisa menjadi penyelamat. Tadi pagi, subuh tadi pagi, kami ikut ngaji bersama Syekh Ahmad Busyairi. Ada satu kampung tak turun-turun hujan. Beda macam kampung kita nih. Tak berhenti-berhenti hujan. Tak turun-turun hujan. Nah, akhirnya mereka pun melakukan istisqa. Doa, salat, minta hujan. Tapi tak kunjung turun hujan. Akhirnya ada seorang yang asing, nggak terlalu rapi, bahasanya agak kumuh lah begitu, agak acak-acakan. Lalu dia datang ke situ, kemudian dia berdoa begini, ya Allah, nah Allahumma bihaqqi ma fi wajhi isqina. Ya Allah, aku bertawassul dengan yang ada di wajahku, maka turunkanlah hujan untuk kami. Langsung turun hujan satu. Maka orang pun penasaran, bertanya, ada apa di mukanya? Kenapa dia bertawassul dengan sesuatu yang ada di mukanya? Tengok tak bedanya mukanya dari kita. Akhirnya ditanya orang, kau tadi berdoa, bertawassul, ya Allah, dengan sesuatu yang ada di wajahku, maka turunkanlah hujan. Langsung turun hujan. Ada apa dengan wajahnya? Kata orang tadi, di wajahku ada 2 bola mata. Dibilang orang, wajah kami pun juga ada 2 bola mata. Kenapa pula bisa turun hujan? Maka katanya, namun 2 bola mata ini spesial. Kenapa? Karena pernah melihat Al-Imam Bishr Al-Hafi, seorang ulama sufi yang luar biasa. Jadi matanya pernah memandang kepada Imam Bishr Al-Hafi. Akhirnya matanya jadi mulia, bisa dijadiin alat untuk tawassul. Makanya nih hikmahnya kita kalau ada habaib, ada ulama, ada orang-orang saleh datang, kita datang. Kenapa? Mata kita yang pernah ngelihat orang-orang saleh tadi itu ternyata menjadi mulia. Nah, mohon maaf, melihat aurat pernah yang diharamkan. Melihat perkara-perkara yang mestinya tak dilihat pernah. Melihat orang maksiat tapi diam saja juga pernah. Maka diimbangi dengan melihat perkara-perkara yang mulia, melihat mushaf, melihat wajah orang saleh. Bahkan itu tadi dijadiin tawassul. Ya Allah, dengan kemuliaan mataku yang pernah melihat Al-Imam Al-Bishr Al-Hafi. Al-Imam Al-Bishr Al-Hafi ini ulama luar biasa. Raja yang akhirnya bertobat dan kemana-mana nggak pernah pakai sendal. Karena ketika Allah memberikannya petunjuk, beliau dalam keadaan nyeker, nggak pakai sendal. Al-Hafi itu artinya nyeker, nggak pakai sendal. Maka kata beliau, Allah tunjuki aku dengan keadaan ini, dalam keadaan nggak pakai sendal, maka aku tak akan rubah keadaanku ini. Dan memadalah kelebihan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bagi orang yang menuntut kemenangan dunia dan akhirat. Perkataan Asy-Syaikh As-Sanusi telah mengandung oleh 2 kalimat syahadat itu serta sedikit hurufnya akan sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia daripada segala aqaidul iman yang 68. Nah, pada hak Allah Ta'ala dan pada hak segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. 68, sama? 68 situ. Biasa kita aqaid berapa tuh? 50. 50 aqaid. Tambah berapa berarti ini? Tambah 16. Tambah 18. Nah. Jadi yang kita pelajari di awal-awal kitab Matla'ul Badrain bahwa 2 kalimat syahadat itu mengandung
semua sifat wajib, mustahil segala macam, dan dari situ juga kita tahu tentang istighna dan iftiqar. Kaya Allah dan berhajat segala sesuatu kepada Allah. Itu di kajian tauhid, bahwa itu saja sudah memadai bahwa dua kalimat ini adalah kalimat yang paling luar biasa. Bahkan menjadi penentu seseorang itu selamat atau celaka di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak-banyak dibaca. Ingat, jangan habis ngaji tauhid jadi macam anti baca ini. Nah, ada orang jadi khawatir betul baca-baca sebenarnya, baca aja. Jadiin zikir pun enggak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmallah. Itu biasa diamalin. Itu di pondok kami di Bogor di azan itu diamalin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmallah. Itu menjadi amalan yang luar biasa. Maka adalah ia 24 hurufnya, dan malam dan siang itu 24 saat. Maka tiap-tiap satu huruf daripadanya mengkafarat akan dosa satu saat. Masya Allah. Sehari semalam 24 jam. Kalau kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hurufnya ada 24, atau dari asyhadu an la ilaha illallah seterusnya, maka setiap huruf akan menghapuskan dosa 1 jam. Berarti bersih gitu. Kalau seandainya kita bikin dosa, kita amalin itu. Nah, mengkafaratnya artinya menghapus, menebus dosa setiap saat. Dan adalah segala hurufnya jaufiyah, dibangsa bagi rongga, karena mengisyarat kepada bahwasannya seyogya mendatang dengan dia daripada khalis rongga, yaitu hati. Hurufnya jaufiyah. Nah, jauf itu rongga dalam. Nah, jadi maka ini mengisyaratkan bahwasannya hendaklah dalam mengucapnya bagian dalam kita itu juga ikhlas. Nah, dan segala hurufnya tiada bertitik. Nah, la ilaha illallah berarti enggak ikut asyhadunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu enggak ada yang pakai titik. Nah, di hurufnya enggak ada yang bertitik, isyarat kepada bahwasannya seyogianya bagi orang yang melafaz dengan dia bersunyi hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana tidak ada noda, tidak ada titik dalam kalimatnya, maka diharapkan hati ketika membaca juga seperti itu. Tidak ada titik, tidak ada noda yang mengotori ketika membaca itu tadi. Dan adalah ia 7 kalimat. Nah, kata Fakhrul Razi, karena bahwasannya segala maksiat itu tiada ada melainkan daripada 7 anggota, yaitu 2 telinga, 2, dan 2 mata, 4, dan 2 tangan, 6. Oh, enggak begitu ngitungnya kayaknya. 2 telinga, 1, 2 mata, 2, 2 tangan, 3, 2 kaki, 4, dan lidah, 5, dan perut 6, dan faraj 7. Maka tiap-tiap satu kalimat daripadanya mengkafarah, menghapuskan dosa akan maksiat 1 anggota. Dan lagi akan datang insya Allah.